Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Untuk pertemuan 9, saya akan menjelaskan mengenai support vektor mesin. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama mengenai pengantar SVM, histori dan aplikasi, ide dari SVM, dan formulasi matematika. Untuk bagian kedua adalah metode kernel, kemudian algoritma SVM untuk klasifikasi. Dan bagian yang ketiga atau yang terakhir adalah SVM menggunakan R. Kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu pengantar SVM. Nah, di sini kita tahu bahwa support vektor mesin adalah suatu teknik yang relatif baru karena ditemukan di 1995 untuk melakukan prediksi baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi yang sangat populer belakangan ini. SVM termasuk supervised learning, di mana dia memiliki variabel Y atau variabel dependennya. SVM berada dalam satu kelas dengan ANN dalam hal fungsi dan kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan. Keduanya masuk dalam kelas supervised learning, di mana dalam implementasinya perlu adanya tahapan training dan disusul dengan tahapan testing. Ini adalah perbedaan SVM dengan NN. Yang pertama adalah kalau SVM dia adalah global optimal, sedangkan NN adalah local optimal. Kemudian kalau SVM dia akan sama hasilnya setiap kali di running. Kalau NN hasilnya bisa berbeda-beda setiap kali training atau di running ya. Kemudian SVM termasuk deterministik, NN adalah non-deterministik. SVM next generalization property, kalau NN generalize will cukup general tapi tidak punya fondasi matematika yang kuat ya. Kemudian SVM itu hard to learn, sangat susah sekali untuk dipelajari. Sedangkan NN itu mudah dipelajari karena perkembangan zaman saat ini ya. Kalau SVM menggunakan kernel di mana dia akan mempelajari fungsinya sangat kompleks. Kalau NN fungsinya sangat kompleks dia karena menggunakan multi-layer perceptron atau non-trivial. Kemudian advantage-nya atau kegunaan dari SVM ialah prediksi yang akurat, dia cukup tinggi akurasinya dibandingkan Bayesian. Kemudian robust, kemudian fast evaluation, jadi cepat sekali evaluasinya dibandingkan dengan Bayesian. Sedangkan kritik dari SVM ini dia adalah membutuhkan waktu yang lama untuk trainingnya. Training itu adalah pembelajaran dari suatu modelnya. Kemudian agak susah dipahami dari fungsi pembelajarannya. Kalau misalkan Bayesian sangat mudah. Kemudian tidak mudah untuk incorporate domain knowledge ya. Jadi dia adalah is in the form pure on the data of distribution. Jadi tidak ada untuk yang pengetahuan sebelumnya seperti itu. Histori dan aplikasi SVM. SVM itu ditemukan oleh Vapnik and College itu 1992 pertama kalinya. Dia adalah mengenai statistical learning theory in 1960. Fiturnya training can be slow but accurate, jadi dia agak lambat tapi akurasinya cukup tinggi dan modelnya cukup kompleks linear dan maupun linearnya. Digunakan untuk klasifikasi maupun prediksi angka. Aplikasinya biasanya digunakan untuk pengetahuan tanda tangannya siapa, kemudian object recognition itu adalah seperti pattern recognition ya, kemudian speaker identification dan market name series prediction test. Jadi di sini ada beberapa lebih banyak ke recognition ini ya, pattern recognition ya. Ide dari SVM adalah berusaha untuk menemukan fungsi pemisah, ya. Namanya fungsi pemisah itu adalah hyperplane atau classifier yang optimal dari dua dataset. Jika fungsi pemisah adalah linear, berarti didefinisikan fungsi Gx adalah sin dari fx, di mana fx adalah W transpose x plus B. Sin itu adalah
mengelompokkan semua nilai di atas yang nilai Y-nya itu antara 0 sampai 0 menjadi plus 1, sedangkan yang di bawahnya 0 itu menjadi minus 1. Jadi kalau kategorinya harus plus 1 dan minus 1. Kita ingin menemukan parameternya W dan B-nya, sehingga nanti sign dari fx-nya adalah dia berlaku untuk Y ini. Jadi dia sudah dikelompokkan. Hyperplane terbaik adalah hyperplane yang terletak di tengah-tengah antara dua set objek dari dua kelas. Ini adalah contohnya. Jadi ada data, ada yang merah ataupun yang kotak, ada yang bundar, ada yang kotak. Nah, di sini objeknya ada dua. Yang sini adalah yang tadi kelompok yang plus 1, yang sedangkan yang di sini adalah kelompok min 1, di mana untuk yang min 1 itu ada Wx1 plus B sama dengan min 1 adalah hyperplane pendukung dari kelas yang min 1. Sedangkan untuk yang xi ya itu ya. Ini pun juga Wxi plus B sama dengan plus 1 itu adalah hyperplane pendukung dari kelas 1. Nah, kita tahu bahwa di sini dia adalah jaraknya adalah 1 per norm W. Berarti nanti jarak dari sini ke sini adalah 2 per norm W, seperti ini ya. Dan 2 per norm W itu disebut dengan margin. Oke, ini juga contoh, misalkan kita tahu dari margin itu tadi, kalau kita bikin yang tegak lurus saja, seperti ini, berarti dia memiliki yang small margin. Tapi kalau misalkan kita yang large seperti ini, kita miringkan ya garisnya, berarti kan dia agak cukup besar marginnya, tapi dia nanti akan meningkatkan probabilitas pengelompokan. Untuk formulasi matematisnya, penyelesaian transformasi ke dalam dua space, ya, dual space. Persamaan 83 dapat diubah menjadi fungsi Lagrangian. Jadi seperti ini fungsi Lagrangian J, W dengan parameter W, B sama alpha. Ya, sama dengan 1 per 2 W transpose W minus sigma I dari 1 sampai N alpha I, YI dikalikan W transpose XI plus B minus 1. Ini adalah persamaan 8.4 di mana variabel non negatif alpha I dinamakan Lagrange multiplier-nya. Solusinya harus mencari saddle point fungsi Lagrangian dengan diminimalkan terhadap variabel WB, tapi untuk memaksimalkan variabel alfa. Jadi di sini dia W dan B-nya diminimalkan, alfanya dimaksimalkan. Oke, langkah kedua adalah mencari turunan pertama, karena kita tadi ingin meminimal dan memaksimalkan, berarti secara otomatis kita harus menurunkan fungsi J tadi terhadap variabel W dan B, kemudian disamadangankan 0, karena ini untuk yang minimal dulu ya. Berarti nanti kita kalau yang pertama turunannya terhadap W itu menghasilkan W sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N alpha I, YI, XI. Sedangkan kalau diturunkan dengan parameter B, kemudian disama dengan 0, itu diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai dengan N alpha II kali YI itu akan sama dengan 0. Ini kita sebut dengan kondisi optimal pertama, dan ini kita sebut dengan kondisi optimal kedua. Oke, langkah ketiga adalah memasukkan kondisi optimal 1 dan 2 ke J-nya. Jadi, tadi kita tahu bahwa J itu sama dengan 1 per 2 W transpose W. Kemudian ini, ya kan, kondisi optimal pertama itu adalah punyanya, ini kita jabarkan dulu persamaannya, sehingga nanti kita tahu optimal yang pertama, kedua itu dimasukkan di mananya ya. Kita pertama adalah kalikan alfa I-nya ini ke dalam kurung, ini yang pertama dan ini yang kedua, sehingga dia alfa I-nya di sini dan di sini. Untuk langkah berikutnya, kita kalikan YI-nya ini ke dalamnya, alfa I, YI ke dalam W transpose XI plus B-nya. Berarti kita taruh di sini. Kemudian ini pun juga nanti dikalikan dengan B, berarti hasilnya adalah alfa I, YI, B. Ini tetap, karena ini sudah semua plus dan minus, tidak ada perkalian kembali, ini adalah satu kesatuan. Ada sigma, kita bisa pisahkan masing-masing, sehingga hasilnya
Ini untuk yang pertama, persamaan pertama ini yang kedua, karena B ini adalah konstanta, dia tidak ada indeks I-nya, maka dia bisa dikeluarkan dari sigma. Kemudian ini jangan lupa di sini dikali minus ya. Jadi ini minus, ini plus, ini minus karena ininya plus. Kemudian minus ketemu minus adalah plus. Makanya di sini tambah sigma I sama dengan 1 sampai N alfa I. Kita sebut dengan persamaan 8.7. Baru setelah itu kita masukkan kondisi optimal satunya ke dalam W. Kita biarin dulu untuk W transposnya karena ini nanti mempermudah kita untuk penyelesaian berikutnya. Jadi W-nya tadi kan kita tahu bahwa optimal W itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N alfa I YI XI. Berarti hasilnya seperti ini ya. WT-nya karena dia tidak ada I, kita boleh masukkan aja di sini. Nah, kondisi optimal yang kedua itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N alfa I YI sama dengan 0. Itu sama dengan yang ini ya, berarti ini nanti akan sama dengan 0. Sehingga kemudian ini tadi kan W transpose W. W transpose W setengah dari W transpose W ini kita masukkan ke sini. Sehingga kita tahu ini adalah sama antara yang ini sama yang ini. Berarti kalau ini kita anggap apel, berarti setengah apel dikurangi 1 apel hasilnya adalah minus setengah apel ya. Baru kita tulis kembali apelnya. Ini adalah kondisi optimal yang kedua, kita kalikan 0, ininya tetap. Ini adalah persamaan 8.8. Lanjut. Untuk berikutnya, masukkan kembali kondisi optimal 1 ke dalam persamaan yang tadi, W transpose-nya ya. Sehingga kita masukkan W transpose-nya karena supaya kita beda, karena yang pertama sudah I, berarti yang kedua kita adalah J ya. J ini kita tulis seperti ini karena dia yang matriks adalah, atau yang vektor adalah X, berarti kita di sini perlu ada transposnya. Sehingga kita bisa dijadikan satu semuanya seperti ini. Ya, ini sama ini perbedaannya tidak ada ya. Jadi ini saya tulis keulang 2 kali nulisnya. Mohon maaf sekali ya. YI YJ XIJ. Oh, ini. Jadi di sini kita tahu tadi ini yang ditranspos adalah XJ transpos, tapi di sini adalah XI transpos, tidak masalah. Yang penting transposnya ada di bawah karena XI adalah sama dengan XJ, sehingga kita boleh bolak-balik indeksnya ya. Kemudian J-nya kita balik lagi ke J-nya tadi, karena yang sigma AI-nya adalah ini, kemudian min setengah dari W transpos sisanya tadi, berarti ini kita taruh di sini. Ini adalah persamaan 8.9. Lanjut ke langkah keempat, masukkan persamaan 89 ke 83. Berarti kita peroleh memaksimalkan tadi ini persamaan 89 semuanya dengan batasan sigma I sama dengan 1 sampai N, alfa I, YI itu sama dengan 0. Di mana I-nya berjalan 1 sampai M. Persamaan 810 ini merupakan kuadrat programming dengan batasan linear. Nah, untuk melatih SWM ekuivalen dengan menyelesaikan problem convex optimization. Karena itu solusi SVM unik dan global optimal. Jadi global optimal itu adalah hasilnya akan sama setiap kali running. Oke, sekian dulu untuk bagian pertama. Jangan lupa untuk nonton yang berikut bagian kedua dan like dan juga subscribe. Terima kasih.